Cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ketika disebut Al-Quran, maka memiliki dua penyebutan. Artinya kata Al-Quran ini memiliki dua makna. Yang pertama yang dimaksud adalah kalamullah az-zati, kalam yang merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Sebab sifat kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-19. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. At-tasi'u asyara. At-tasi'a asyara. Qala al-muallif rahimahullah, at-tasi'a asyara utawi kang nomor 19 min syu'abil iman iku ta'zimul Qur'ani, ngagungaken Al-Qur'an Al-Majid. Bita'allumihi kelawan belajar Al-Qur'an, wa ta'limihi lan ngulangaken Al-Qur'an, wa hifdzi hududihi lan ngapal pira-pira ketentuane Al-Qur'an, wa ahkamihi lan pira-pira hukume Al-Qur'an, wa ilmi halalihi lan ilmu halale Al-Qur'an, wa haramihi lan ilmu harame Al-Qur'an, wa tabjili ahlihi lan ngagungaken ahli Al-Qur'an, wa hufadhihi lan pira-pira wong kang apal Al-Qur'an, wastisy'aru ma lan amrih ngerasa perkara yuhayyiju kang gairahaken ilal bukai maring nangis min mawa'idi saking pira-pira janjine Allah, min mawa'idillahi wa wa'idihi lan ancamane Allah. Qala wasdawah sapa Allah Ta'ala, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Law anzalna lamun nurunaken sapa kita hadzal qur'ana ing Qur'an iki ala jabalin ing atase gunung la ra'aitahu yakti ningali sapa sira ing jabal khashi'an ingkang khusyuk mutasaddian tur kang pecah min khasyatillah krana wedi maring Allah. Wa qala lan dawu sapa Allah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Innahu sa'tamane Al-Qur'an iku laqur'anun yakti iku Qur'an yakti bener-bener Qur'an karimun kang mulya fi kitabin ing dalam kitab maknunin kang den pelihara la yamassuhu ora ngepok ing Al-Qur'an sapa illal mutahharun kejaba pira-pira wong kang suci. Tanzilun mir rabbil alamin, tanzilun tumurun mir rabbil alamin saking pangerane alam kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Allah,
walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Walau anna lan lamun sak temene, walau anna Qur'anan lan lamun sak temene Al-Qur'an suyirat den laqaaken bihi kelawan Qur'an apa al-jibalu pira-pira gunung au qutti'at utawa den potong bihi kelawan Al-Qur'an apa al-ardu bumi au kullima utawa den ucapaken den omongaken bihi kelawan Al-Qur'an sapa al-mauta pira-pira wong kang mati balillahi balik iku ketuwe Allah al-amru utawi perkara jami'an halis sekabehane. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu afdalukum utawi luweh mulya-mulyane sira kabeh au utawa lafate khairukum utawi luweh bagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan kang ngulangaken Al-Qur'an. Wa qala fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima an Abi Musa al-Asy'ari ta'ahadul Qur'ana padha njaga sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa walladzi mangka demi zat nafsu Muhammadin kang utawi awak dhewene Muhammad iku biyadihi ing dalem kekuasaane utawa ing dalem tasarrufe Allah utawa allazi lahua yakti utawi Al-Qur'an iku asyaddu luweh banget apane tafallutan gampang ilange minal ibili tinimbang sangking unta fi uquliha sangking taline utawa iketane ibil. Wa qala fi ma rawayahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma la hasada ora ana hasad iku maujud illa fitnataini kejaba ing dalem rong perkara. Siji rajulun wong lanang atahu kang nekaaken ing rajul sapa Allahu Allah hadzal kitaba ing kitab iki. Faqama mangka jumeneng sapa rajul bihi kelawan alkitab ana al-laili ing dalem tengah wengi wan nahari lan awan. Wa rajulun lan nomor loro rajulun wong lanang atahu kang nekaaken ing rajul sapa Allahu Allah malan ing bondo fahuwa mangka utawi rajul iku yatasaddaqu sedekah sapa rajul bihi kelawan mal ana al-laili ing dalem tengah wengi wan nahari lan awan. Wa qala fi ma rawahu Muslimun an Umar radhiyallahu anhu innallaha satamane Allah iku yarfa'u ngangkat sapa Allah bihadzal kitabi ngangkat derajate bihadzal kitabi kelawan kitab iki Al-Qur'an aqwaman ing pira-pira kaum wa yadha'ulan ngrendahaken derajate sapa Allah bihi kelawan Alkitab akhirin ing pira-pira kaum kang weneh. Hadirin rahimakumullah, cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ketika disebut Al-Qur'an maka memiliki dua penyebutan. Artinya kata Al-Qur'an ini memiliki dua makna. Yang pertama yang dimaksud adalah kalamullah az-zati. Kalam yang merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Sebab sifat kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu azaliyatun abadiyatun.
Kalamullah azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Tidak seperti kalam kita yang berpermulaan dan berpenghabisan. Karena kalam Allah itu tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, maka dia bukan bahasa. Karena bahasa itu makhluk, bahasa itu berpermulaan dan berpenghabisan. Maka dia bukan huruf, maka dia bukan suara, karena itu semuanya yang berkalam atau berkata dengan bahasa, huruf dan suara adalah makhluk. Maka sifat kalam Allah itu bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Maka jika dikatakan Al-Quran maksudnya adalah sifat kalam Allah, maka dia ghairu makhluk. Dia qadim, azaliyun, abadiyun, ghairu makhluk. Dia adalah azali abadi, bukan makhluk. Tetapi yang kedua, Al-Quran juga bisa digunakan untuk menyebut sebagai al-lafzul munazzal ala sayyidina Muhammad, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia berupa bahasa Arab, terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jika dibaca maka dia mengeluarkan suara. Dia adalah ibarah an kalamillahi az-zati. Lafaz yang diturunkan ini menjadi ibarah, menjadi sesuatu yang mengungkapkan, adalah ungkapan dari sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Karena dia berupa lafaz yang terdiri dari bahasa Arab dan susunan huruf-huruf hijaiyah, kita melihat dia berawal dan dia juga berakhir. Diawali dengan suratul Fatihah, kemudian diakhiri dengan suratun Nas. Maka dia berpermulaan, berakhiran, artinya dia hadis, dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk, jelas dia makhluk karena berpermulaan dan juga berpenghabisan. Nah, ini jika yang dimaksud adalah Al-Quran dengan pengertian adalah al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terhadap Al-Quran yang kita baca, yang merupakan ibarah dari kalam Allah, yang berupa bahasa Arab, berupa huruf-huruf hijaiyah, itu kita wajib untuk juga mengagungkannya. Kita wajib juga untuk mengagungkannya. Karena ada sebagian orang yang salah dalam memahami. Ketika dikatakan bahwa Al-Quran yang merupakan sifat kalamnya itu bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara, sementara Al-Quran yang diturunkan yang berupa lafaz itu adalah bukan hakikat dari sifat zat Allah, tetapi dia adalah ibarah dari kalam Allah. Kemudian ada yang salah memahaminya sehingga mengatakan kalau begitu ya Al-Quran yang diturunkan ini nggak perlu dihormati, nggak perlu diagungkan karena dia bukan hakikat dari sifat kalam Allah. Sehingga beberapa tahun yang lalu ada seseorang dosen di sebuah perguruan tinggi yang ketika dia menjelaskan tentang masalah ini, kemudian dengan berani dia kemudian melempar Al-Quran ke tanah dan menginjaknya, dengan alasan bahwa ini kan bukan sifat kalam Allah, ini hanya ibarah dari kalam Allah. Nah, ini tentu pemahaman yang sangat keliru, pemahaman yang tidak tepat. Kenapa? Karena Al-Quran yang meskipun dia adalah Al-Quran yang diturunkan yang berupa bahasa Arab itu, meskipun dia bukan sifat kalam Allah, tetapi dia adalah ibarah
dari kalam Allah. Saya ulangi lagi, meskipun dia bukan sifat kalam Allah, tetapi dia adalah ibarah dari kalam Allah. Sebagaimana sifat kalam Allah harus dimuliakan, diagungkan, demikian juga ibarah yang menunjukkan terhadap sifat kalam Allah juga harus dimuliakan. Seperti halnya misalnya sebagai takrib, sebagai pendekatan agar kita bisa memahaminya. Kalau misalnya di sini kita ada foto Bapak Presiden, misalnya Bapak Jokowi, ada presiden. Kemudian apakah dia foto ini adalah Pak Presiden? Bukan. Apakah foto Pak Jokowi ini adalah hakikat dari Pak Jokowi? Bukan. Dia hanya ibarah. Dia adalah foto yang mengungkapkan Pak Jokowi yang sebenarnya, yang bisa berjalan, yang bisa ngomong. Ini kan nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Dia sekedar foto. Dia adalah ibarahnya. Dia adalah ibarahnya. Ibarah dari Bapak Presiden. Nah, kita kalau misalnya ada seseorang, kemudian dia menghina foto ini dengan cara misalnya dia meludahinya atau dia menginjak-injaknya, kemudian dia mengencinginya. Apakah dia itu orang yang memuliakan atau menghormati Pak Jokowi? Tidak. Dia berarti tidak memuliakan. Kalau dia memuliakan atau menghormati presiden, pasti dia tidak akan menginjak-injak, menghina atau mengencingi foto itu, karena foto itu adalah ibarah dari Bapak Presiden. Dan jika misalnya diketahui oleh polisi, apakah dibiarkan orang yang melakukan hal yang seperti itu? Tentu tidak. Dia akan ditangkap oleh polisi karena dianggap dia telah menghina, telah mencela seorang presiden. Padahal yang diinjak bukan orangnya. Padahal yang diludahi bukan orangnya. Yang dikencingi bukan orangnya, tetapi ibarahnya, gambarnya. Tetapi itu sudah termasuk menghina, melecehkan orangnya. Menghina ibarahnya adalah menghina orangnya. Mengencingi atau meludahi fotonya, ibarahnya adalah sama dengan menghina orangnya. Demikian juga Al-Quran yang kita baca, yang berupa bahasa Arab, yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, itu adalah ibarah dari sifat kalam Allah. Maka karena dia adalah ibarah dari sifat kalam Allah, maka wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Quran ini. Karena menghinanya, melecehkannya, maka berarti itu bagian dari menghina dan melecehkan Allah. Karena Al-Quran yang diturunkan ini adalah ibarah dari kalam Allah yang azali dan abadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita setiap muslim untuk ta'zimul Quran, mengagungkan Al-Quran. Dengan menjaga Al-Quran, tentu yang dimaksud di sini adalah al-lafzul munazzal, yaitu mengagungkan Al-Quran itu dengan cara dijelaskan dalam kitab ini bita'allumihi. Pertama, dengan cara belajar Al-Quran. Kalau kita menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, maka cara mengagungkannya bagaimana? Pertama dengan belajar Al-Quran. Belajar membacanya, mempelajari isinya. Ini adalah salah satu perkara yang yang dianggap sebagai salah satu bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Wa ta'limihi,
Kemudian yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran dengan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Baik itu mengajarkan cara membacanya atau mengajarkan cara memahami dan menafsirkan Al-Quran. Memahami isi dari Al-Quran untuk kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wa hifdzi hududihi wa ahkamihi wa ilmi halalihi wa haramihi. Artinya yaitu mengagungkan Al-Quran yang ketika itu dengan menghafal isi Al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Yaitu di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang akidah. Ada ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang ahkam. Ada ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang akhlak, tasawuf. Itu secara global isi Al-Quran seperti itu. Selain di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah tentang para nabi, ada kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Itu ada di dalam Al-Quran. Tentang akhirat, tentang hal-hal yang lainnya. Itu ada di dalam Al-Quran. Karena secara garis besar segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Secara garis besar, bukan secara detail satu persatu, tetapi secara global, secara garis besar segala sesuatu itu sudah termuat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sehingga tadi kita katakan secara global dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat akidah, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang masalah keyakinan, yang berbicara tentang masalah keimanan. Maka ini harus difahami dengan benar, dihafal dan diyakini dalam hati. Ini namanya apa? Memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dari sisi pemahaman terhadap ayat-ayat akidah. Karena jika seseorang tidak memahami ayat-ayat akidah yang terdapat di dalam Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dia tidak mempelajarinya dengan benar, dia tidak memahaminya dengan benar, maka ini nanti bisa membahayakan orang tersebut. Bisa membahayakan orang tersebut. Karena di dalam Al-Quran, baik itu ayat-ayat yang berbicara tentang akidah maupun yang lainnya, itu ada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat. Yang bersifat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna ganda. Dia dalam bahasa Arab memiliki 2, 3 atau lebih makna. Dan di antara ayat-ayat itu makna zahirnya, makna awalnya itu bertentangan dengan akidah Islam. Yang apabila seseorang membaca ayat tersebut kemudian dia memahaminya secara zahir, maka dia akan jatuh kepada keyakinan atau akidah yang menyimpang dari akidah Islam. Misalnya di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini benar ada di dalam Al-Quran, yaitu tadi tepatnya pada ayat 5 dari surat Thaha. Bukannya nggak ada, memang ada dalam Al-Quran ayat seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ketika seseorang tidak memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang benar, kemudian dia memahami ayat tersebut berdasarkan makna zahirnya, maka dia akan meyakini bahwa Allah itu bertempat dan bersemayam di atas arsy. Dan keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan batil, keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang sesat. Kenapa? Karena
pemahaman itu bertentangan dengan ayat muhkamat, dengan pemahaman dari ayat yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah sedikit pun tidak serupa dengan makhluknya. Akan bertentangan dengan itu. Sedangkan Al-Quran tidak mungkin ayat-ayatnya bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu yata'adad, saling menguatkan, yataqawwa, saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling bertentangan, bukan saling kontradiktif satu dengan yang lainnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang alimun bikulli syai'. Dia adalah kalam Allah yang mengetahui segala sesuatu, sehingga kalamnya tidak mungkin ada tanaqud, tidak mungkin ada kontradiksi satu dengan yang lainnya. Ketika dia ketemu lagi ayat yang lain, dia membaca misalnya fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemudian dia meyakini Allah punya muka, anggota badan. Ketika dia ketemu ayat misalnya aamintum man fis sama, kemudian dia meyakini oh Allah ternyata, dia mengatakan Allah ada di atas langit, dan seterusnya. Dia akan jatuh kepada tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya, yang merupakan akidah yang kufur, yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada kekufuran. Maka kita mengagungkan Al-Quran adalah dengan mempelajari pemahaman Al-Quran pertama yang berkaitan dengan akidah, dengan pemahaman yang benar, agar kemudian seseorang itu mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Maka dia harus mempelajarinya, memahaminya dengan pemahaman yang benar, berdasarkan pemahaman Rasulullah dan para ulama salaf, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada ayat-ayat yang berbicara tentang ahkam, berbicara tentang masalah hukum. Ini ayatnya ada sekitar 500 ayat berbicara tentang masalah hukum, masalah ibadah, masalah halal, masalah haram, dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan hukum, dari mulai taharah, salat, puasa, haji, zakat, munakahah, muamalah, ada disebutkan di dalam Al-Quran, meskipun secara global, tidak secara rinci. Rasulullah yang merincinya, dan dirinci lagi oleh para ulama ahli fikih dalam kitab-kitab mereka. Mengagungkan Al-Quran juga dengan mempelajari dan memahami ayat-ayat itu yang berbicara tentang hukum, agar perbuatan kita sehari-hari, amaliyah kita sehari-hari itu sesuai dengan Al-Quran. Namanya juga kita mengagungkannya, maka kita mempelajarinya untuk kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita dalam kita beramaliyah sehari-hari. Biar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuntunan pedoman bagi umat manusia. Kemudian juga ada akhlak. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah akhlak. Maka kita juga mempelajarinya dan memahaminya, mengagungkannya dengan cara mempelajari dan memahami ayat-ayat itu, agar kita bisa berakhlak dan bertasawuf sesuai dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, tidak melenceng dari Al-Quran. Karena ada orang yang bertasawuf tetapi melenceng dari ketentuan Al-Quran, dia buat-buat sendiri. Fenomena belakangan ini banyak muncul orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai
orang yang ahli di bidang tasawuf, tetapi mereka jauh dari tasawuf yang islami, tasawuf yang hakiki, tasawuf yang Qur'ani, yang sesuai dengan Al-Quran. Mereka melenceng dari ketentuan tasawuf yang sudah digariskan, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kita menghormati, memuliakan Al-Quran dengan mempelajari ayat-ayat yang berbicara tentang masalah akhlak tasawuf dengan sebenar-benarnya, dengan pemahaman yang lurus. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana seseorang itu memahami ayat-ayat Al-Quran ini dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, baik itu dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, ahkam, dan akhlak tasawuf. Bagaimana agar benar dalam pemahamannya? Karena setiap orang terkadang dia mengklaim dan mengaku bahwa pemahamannya terhadap Al-Quran itu sudah benar. Termasuk orang yang mereka menyimpang dari kebenaran, mereka merasa bahwa pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu yang paling benar. Orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah, mereka mengaku paling paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mereka sering menyebut qala Allahu Ta'ala. Seakan-akan akidah sesat yang mereka yakini itu sesuai dengan Al-Quran. Seolah-olah ibadah, ahkam yang mereka pahami dan mereka amalkan itu yang paling sesuai dengan Al-Quran. Seakan-akan akhlak tasawuf yang mereka pahami, mereka meskipun mereka anti tasawuf, akhlak yang mereka pahami itu yang paling sesuai dengan Al-Quran, sementara yang lain itu tidak. Itu dalam pandangan mereka. Hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimana agar untuk memastikan bahwa pemahaman seseorang terhadap Al-Quran itu adalah pemahaman yang benar? Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sudah memberikan tuntunan. Dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikri, di sini maksudnya adalah ahlul ilmi, para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Artinya, janganlah kalian memahami Al-Quran. Dalam hal ini, konteks ini kita sedang berbicara tentang Al-Quran. Maka janganlah kalian memahami Al-Quran secara otodidak. Janganlah kalian memahami Al-Quran sendiri, dipahami sendiri, diartikan sendiri dengan buka-buka kamus misalnya, atau mencari Quran terjemah untuk kemudian dia memahami Al-Quran itu sendiri. Bukan begitu cara dalam memahami Al-Quran yang benar. Tetapi cara untuk memahami Al-Quran yang benar adalah dengan mengikuti pemahaman para ulama. Dengan mengikuti pemahaman para ulama yang disebut dengan taklid, yang disebut dengan bermazhab. Mengikuti pemahaman para ulama yang mereka adalah memang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir, sebagai orang yang mampu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menyepakati bahwa untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, maka kita mengikuti dua imam, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Termasuk juga dalam memahami hadis di sini. Ini nggak bisa terpisahkan. Tapi karena kita sedang berbicara tentang
Al-Quran, maka dalam memahami Al-Quran berbicara tentang ayat-ayat akidah, kita mengikuti dua imam, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau untuk memahami ayat-ayat yang berbicara tentang ahkam, berbicara tentang masalah hukum, halal haram, masalah ibadah, maka kita memahami ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu dengan mengikuti pemahaman salah satu dari 4 imam. Yang pertama adalah Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Yang kedua kita mengikuti pemahaman Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga kita mengikuti pemahaman Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat kita mengikuti pemahaman dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, ini untuk memahami ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Bukan kita baca sendiri, kita pahami sendiri, tetapi kita mengikuti bagaimana para ulama, para imam yang 4 ini memahami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah hukum. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak, tasawuf, maka kita mengikuti pemahaman dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kita mengikuti mereka dalam pemahaman tasawuf, pemahaman tentang ayat-ayat yang membahas, yang berbicara tentang masalah akhlak dan tasawuf. Itulah cara kita untuk memahami Al-Quran. Bukan cara kita memahami Al-Quran dengan membeli Al-Quran terjemah di toko-toko kitab, atau dengan membaca Quran-Quran terjemah melalui Google. Tidak seperti itu cara memahami Al-Quran, tetapi dengan mengikuti pemahaman para ulama. Dan alhamdulillah para ulama tersebut mereka telah mengungkapkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan juga terhadap hadis-hadis Nabi dalam banyak sekali kitab-kitab mereka. Ada yang mereka mengungkapkannya dalam bentuk kitab tafsir, ada tafsir ayat-ayat akidah, ada yang mereka mengungkapkannya dalam bentuk tafsir ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang tasawuf. Mereka sudah mengungkapkannya dalam bentuk kitab-kitab tafsir. Ada sebagian ulama yang menjelaskan makna-makna Al-Quran yang sesuai dengan tadi yang kita sebutkan, baik dalam bidang akidah, fikih, ahkam ataupun akhlak tasawuf. Mereka mengungkapkannya sesuai dengan temanya atau sesuai dengan disiplin ilmunya. Mereka yang memahami ayat-ayat akidah, mereka kemudian merumuskan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmul kalam atau ilmu tauhid atau ilmul akidah atau ilmu usuluddin. Dalam banyak sekali ratusan bahkan ribuan kitab tentang tauhid telah disusun oleh para ulama, sehingga kita menjadi mudah dalam memahami Al-Quran yang berbicara tentang masalah akidah. Demikian juga sebagian ulama yang ahli di bidang fikih dalam 4 madhab yang tadi kita sebut, mereka juga sudah mengungkapkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan juga terhadap hadis-hadis yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Sehingga lahirlah kitab-kitab fikih
kitab-kitab fikih yang berbicara tentang masalah ahkam, masalah ibadah, yang jumlahnya ribuan. Ribuan para ulama sudah mengarang kitab-kitab fikih. Itu adalah pemahaman mereka dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan Al-Quran. Dari mulai kitab yang tipis, yang mukhtasarat, yang yang bentuknya kecil, sampai kepada kitab yang berjilid-jilid telah ada dan tersedia, sehingga memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah hukum. Demikian juga yang ketiga, para ulama yang keahliannya dalam memahami akhlak tasawuf, mereka juga telah mengungkapkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis dalam kitab-kitab tasawuf. Juga banyak ratusan atau mungkin ribuan dari kitab-kitab dalam disiplin ilmu tasawuf dan akhlak ini sudah dikarang, disusun oleh para ulama. Itu semuanya adalah pemahaman-pemahaman para ulama terhadap Al-Quran. Nah, kita dalam memahami Al-Quran sekarang menjadi mudah. Tinggal kita mempelajari kitab-kitab itu, yang sekarang kita di kalangan pesantren sering menyebutnya sebagai kitab kuning. Dengan mempelajari kitab-kitab itu, maka kita sudah memahami Al-Quranul Karim. Menjadi mudah bagi kita, karena pemahamannya sudah dirangkaikan dengan pemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global, misalnya hanya disebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Gimana kita memahami? Allah memerintahkan saya untuk melaksanakan sholat. Terus kapan waktunya? Berapa kali saya diwajibkan sholat? Bagaimana tata caranya? Apa saja yang menjadi syarat sahnya? Apa saja yang menjadi rukun sholat? Apa saja yang membatalkan sholat? Nggak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita memahaminya sendiri, maka kita nggak akan bisa. Maka para ulama sudah menjelaskannya dengan mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi menjelaskan Al-Quran. Kemudian mereka merumuskan pemahaman terhadap ayat itu dalam sebuah disiplin ilmu yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, begitu cara selamat untuk memahami Al-Quran. Ini bagian dari pengagungan terhadap Al-Quran adalah memahami, mempelajari isi daripada Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran secara talaqi, musyafahah kepada para ulama, Al-Quran yang bersanad dan thiqah. Kemudian yang kedua juga belajar dalam hal memahami isi Al-Quran untuk diamalkan. Tetapi ingat, dalam memahaminya harus memahaminya dengan metode dan cara yang benar seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang perlu juga diperhatikan bahwa hati-hati jangan sampai melecehkan Al-Quran. Jangan sampai menghina Al-Quran. Jangan sampai seseorang itu merendahkan Al-Quran. Karena menghina, melecehkan Al-Quran adalah termasuk bentuk kufur perbuatan. Nah, kalau itu berupa perbuatan, kalau berupa ucapan, maka itu adalah kufur ucapan atau kufur qauli. Nah, di antara contoh daripada penghinaan atau perendahan terhadap Al-Quran adalah apabila seseorang itu misalnya membuang Al-Quran di tempat-tempat yang kotor dan najis. Dia tahu ini adalah Al-Quran, kemudian dia membuangnya di tempat yang kotor dan najis, dibuang ke juglangan, dibuang ke tempat sampah. Maka ini adalah
bagian dari menghina Al-Quran yang bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam riddah, ke dalam kekufuran. Dan ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka yang dimaksud bukan terbatas, yang dimaksud bukan terbatas Al-Quran yang lengkap 30 juz. Karena ada sebagian orang memahami Al-Quran itu ya yang 30 juz itu. Tidak terbatas itu. Meskipun seseorang itu dia membuang kertas yang berisi hanya satu ayat dalam satu ayat Al-Quran, maka itu adalah Al-Quran. Kalau seseorang kemudian dia dengan sengaja membuang kertas, dia tahu ada tulisan Al-Quran di situ, dan sengaja dia membuang kertas yang berisi satu ayat Al-Quran itu ke tong sampah, maka di sini dia sudah menghina Al-Quran. Jadi tidak harus satu kitab ini dibuang ke tong sampah, enggak. Tetapi satu kertas saja, di situ ada satu ayat Al-Quran saja, misalnya hanya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, hanya tertulis begitu saja. Atau tertulis misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu ayat saja, maka itu adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran. Seseorang yang menghinanya, melecehkannya dengan cara dia dengan sengaja, tahu dan sengaja membuangnya di tempat yang kotor, najis, maka dia jatuh kepada kekufuran. Ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai, jangan sampai seseorang itu melakukannya. Jatuhnya kepada riddah itu apabila dia tahu kalau di situ ada ayat Al-Quran, bukan tahu hukumnya, tahu kalau di situ ada ayat Al-Quran dan dia sengaja untuk membuangnya tersebut, itu baru jatuh kepada riddah. Tetapi kalau dia misalnya nggak tahu, dikira dalam kertas itu nggak ada ayatnya, kemudian dia membuangnya ke tong sampah, maka di sini tidak kufur karena dia nggak tahu. Atau seseorang tahu di situ ada ayat Al-Quran, tetapi dia membuangnya tanpa sengaja. Dia memegang kitab begini, ada ayat Al-Qurannya misalnya, kemudian dia sedang melamun, misalnya melamun sesuatu yang membuat dia marah, melamun marah-marah sendiri, langsung banting misalnya. Langsung dia bilang, tiba-tiba dia bilang kurang ajar, langsung dibuang ke tong sampah. Ternyata kitab yang dibuang misalnya. Itu tidak sengaja. Nah, itu juga tidak kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya ketika kita bicara Al-Quran, bukan berbicara mushaf yang lengkap, bukan hanya itu saja. Tetapi meskipun hanya satu ayat dari Al-Quran yang tertulis dalam kertas, maka itu adalah ayat Al-Quran. Dan tidak mesti dia adalah potongan dari ayat Al-Quran. Maksudnya, sebagian orang menganggap bahwa yang Al-Quran itu adalah yang perotolan dari mushaf, dari Al-Quran yang 30 juz. Tetapi kamu nulis sendiri dalam kertas, kamu nulis Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir dalam satu kertas, itu juga Quran. Itu juga Al-Quran. Karena ada sebagian orang itu menganggap Al-Quran itu ya yang 30 juz itu atau yang perotolan dari mushaf itu Al-Quran. Enggak, kamu nulis sendiri itu juga namanya Al-Quran. Kamu punya lembaran kosong, kemudian kamu tulis di situ surat Al-Ikhlas, maka kertas itu menjadi Al-Quran hukumnya. Kita tidak boleh melecehkannya, misalnya dengan membuangnya ke tempat-tempat yang kotor atau najis. Juga nggak boleh seseorang kemudian menginjaknya dengan sengaja dengan kakinya, atau dia mendudukinya dengan pantatnya, tidak diperbolehkan. Seperti yang dilakukan yang sebagian orang-orang yang bodoh, yang mereka bekerja di tempat fotokopi atau percetakan. Harus hati-hati.
Yang bekerja di percetakan atau bekerja di fotokopi harus berhati-hati. Karena terkadang seseorang kita melihat ketika dia menfotokopi kitab atau buku yang di situ ada ayat Al-Quran, kemudian nggak jadi, fotokopinya nggak jadi, hanya sebagian saja yang bagus, sebagian tidak bagus, kemudian dibuang ke bawah. Dibuang ke bawah oleh dia ketika dia berjalan diinjak-injak. Ini adalah sebuah perbuatan bodoh yang berbahaya karena bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada riddah. Atau juga mereka yang bekerja di percetakan, terkadang karena di sini dia bekerja di percetakan Al-Quran, percetakan Al-Quran. Sebagian karena kebodohannya, kemudian dia ketika menata Al-Quran itu dengan menginjak Al-Quran. Karena nggak ada tempat untuk memanjat, kemudian untuk ngambil Al-Quran yang di atas, Al-Quran yang di bawah ditata untuk kakinya dinaikkan untuk ngambil yang di atas. Ini adalah berbahaya. Karena itu salah satu bentuk dari penghinaan terhadap Al-Quran. Kita wajib untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, dan tidak boleh kita untuk menghina Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita masih banyak yang belum kita jelaskan, khususnya yang berkaitan dengan ayat dan hadis yang kita baca pada hari ini. Kita masih membaca judul dari cabang iman yang ke-19, yaitu tentang bagaimana cara memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang pengagungan terhadap Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ayat dan hadis yang disebutkan di dalam kitab ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.